nanti Anda bisa ke gerbang sekolah saya. Berhenti saja di gerbang sekolah, mobil pribadi tidak boleh masuk. Oke. Terima kasih. Shen Hou mengantar Qian kembali ke asrama. Ini baru cara yang benar untuk pacaran di kampus. Sudah kubilang dia dan Yan Xiaochen. Hanya untuk gengsi sekarang. Akhirnya dapat skenario yang benar. Wei Tong, tunggu aku sebentar. Tunggu, hujannya terlalu deras. Aku turun dulu, ayo. Aku. Tidak usah. Ayo. Hati-hati. Terima kasih. Payung ini kamu pakai dulu saja, di mobil masih ada. Oke, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak bisa di sini? Aku mahasiswa di sini. Kenapa aku tidak bisa di sini? Terima kasih sudah mengantarku kembali. Aku dan temanku duluan ya. Oh. Dadah. Orang itu agak familiar kalian dulu. Pernah makan bersama di kantin. Iya. Kamu tidak membalas pesanku karena dia ya. Dia mau nembak kamu ya. Urusanmu apa, kita sudah putus. Aku mau sama siapa itu kebebasanku, kamu mau sama siapa itu juga kebebasanmu. Yan Xiaochen, maksudmu apa? Hai, ada apa? Kamu hebat ya, kamu sama Wu Qian. Tidak bilang sama aku ya, kamu terlalu baik. Kamu ngomong apa sih? Lihat sendiri di grup-grup sudah heboh. Dari dulu aku tahu hubungan mereka tidak akan lama. Mereka berdua memang tidak cocok. Menurutku, Shen Hou akhirnya sadar wajah asli Yan Xiaochen dan memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar. Aku pikir kamu mungkin salah paham, dia kakinya keseleo. Jadi aku menggendongnya kembali ke asrama. Tidak ada hubungannya dengan aku. Yan Xiaochen, kamu cemburu ya? Tidak ada. Kamu cuma cemburu. Kamu. Kekanak-kanakan. Kenapa? Aku serius, kamu benar-benar salah paham. Aku tidak peduli dan tidak memikirkan itu. Aku cuma menemani kamu untuk menyelamatkan muka kamu, cuma perlu bayar saja. Jadi dalam hatimu. Hubungan kita cuma hubungan kerja. Aku bayar, kamu temani aku main sandiwara. Yan Xiaochen, apa kamu benar-benar tidak pernah menyukaiku? Pertanyaan yang sama untukmu, bagaimana denganmu? Apa kamu benar-benar pernah menyukaiku? Kembali ke kamu. Apa maksudnya? Tidak ada satu sen pun yang dipakai. Apa maksudmu? Sudah saatnya berakhir. Kalau begitu jelaskan semuanya. Apa aku belum cukup jelas? Mukamu sudah selamat, semuanya sudah berakhir. Yan Xiaochen, kamu sebenarnya menganggapku sebagai apa? Sebagai pekerjaan. Aku selalu memohon padamu, menempel padamu, mengikutimu demi kamu. Aku bahkan tidak peduli dengan harga diriku. Lalu aku, harga diriku ada di mana? Bukankah semua ini hanya taruhanmu dengan mereka? Kamu selalu membawanya. Apa kamu selalu mencari kesempatan? Yan Xiaochen, apa kamu benar-benar tidak suka padaku? Padahal kamu yang duluan mengajak putus. Di matamu aku Yan Xiaochen dari awal sampai akhir. Di matamu bukankah cuma butuh uang? Tidak. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi apa yang kamu lakukan padaku tidak ada yang tidak berhubungan dengan uang.
Ya mungkin caraku salah. Tapi dalam hatiku aku tidak pernah berpikir seperti itu. Yan Xiaochen. Kamu padaku tidak pernah. Sedikit pun terpikat. Tidak. Sama sekali tidak. Baik Yan Xiaochen. Baik, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak, kenapa teleponmu tidak diangkat? HP terkunci lagi. Terkunci lagi. Sudah berapa kali kamu menguncinya dalam 2 bulan ini? Ayo. Anak ini gila beneran. Datang lagi. Kasih kuncinya. Aku mana tahu kuncimu di mana? Kasih. Aku nggak ambil kuncimu. Ngapain sih kamu nggak bisa nyentuh Yan Xiaochen, jadi nyentuh aku ya? Kamu ngapain? Bukan kamu yang taruh di sini, kamu gila ya? Jangan nunggu, kamu nggak bakal dapet kok. Kalau aku Shenhou cari Yan Xiaochen lagi. Aku cucu kalian. Kuncinya udah dibuang ke ikan, kasihan anak ini. Ayo kalian babi ya. Kenapa kamu di asrama hari ini nggak kerja part-time? Kamu nggak perlu ngerjain skripsi ya. Urusin aja urusanmu. Halo. Halo, Yan, saya Wuting dari Tonghui Finance. Saya mau konfirmasi lagi masalah gaji. Setelah masuk perusahaan kami ada masa magang 3 bulan. Selama magang gaji sebulan 5.000. Setelah jadi pegawai tetap naik jadi 7.000. Ikut proyek keuangan ada bonus. Ada masalah nggak? Nggak ada. Nanti saya hubungi lagi ya. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa. Xiaochen, aku dengar kamu lolos. Interview Tonghui Finance Dapat Surat Penerimaan Miracle. Iya, Selamat ya, kamu yang pertama di jurusan kita yang dapat surat penerimaan bagus. kalau iri usaha sendiri aja. Marahin Baskom. Kamu juga nggak bakal dapat surat penerimaan. Hebat ya. Tonghui paling cuma perusahaan menengah. Bukan Macquarie Capital, sok jagoan aja. Kamu nggak punya apa-apa. Kamu mau pergi nggak? Pasti pergi dong. Gaji waktu magang 5.000, setelah jadi pegawai tetap 7.000. Orang bodoh aja yang nggak pergi. Tapi menurutku, jangan cuma lihat gaji sekarang. Kamu bisa coba kirim resume ke perusahaan yang lebih baik.
Aku dengar Maki Capital akan segera membuka lowongan magang dengan kemampuanmu. Kenapa tidak mencoba? Terima kasih ya, aku akan pertimbangkan. Tapi 2 bulan ini kamu terlihat murung. Akhirnya ada kabar baik, tadinya aku pikir Shenhou. Stop, jangan sebut namanya. Dia sudah menghilang dari hidupku. Aku mau cuci baju dulu dah. Dia dan Shenhou benar-benar sudah selesai. Jangan-jangan bakal ada drama balikan lagi. Sudah 2 bulan tidak kontakan. Akhirnya kembali normal. Hey William, Olivia. Hari ini bukan giliranmu. bukan hari Kamis ya? Aduh, lupa hari ini Jumat. Halo, Kamu di mana, aku tidak menyangka. Kamu juga bisa mundur. maaf, aku segera datang. Dah, Cepetan pergi. aku mau kerja part-time di convenience store. Yuk. Dah. Dah sampai besok. Barusan ketemu si jenius kita di gudang. Orangnya mana? Baru pergi. Buru-buru banget, tasnya aja ketinggalan. Kayak kehilangan jiwa, katanya sih terlalu banyak belajar jadi bodoh. Olivia, sebenarnya aku juga merasa akhir-akhir ini dia agak aneh. Biasanya tidak seperti ini menurut tebakanku sih. Mungkin dia baru putus cinta. Halo, maaf mau tanya. Olivia yang kalian bicarakan tadi itu Yan Xiaochen ya? Iya. Aku ingat kamu. Kamu kan yang berantem waktu itu. Oh, kamu ya? Kamu masih ingat aku? Sudah duduk lama, ada yang mau ditanya. Bar juga sudah sepi. Whisky. Enggak, aku bawa mobil minuman aja. Terima kasih. Barusan kamu bilang, Yan Xiaochen putus cinta, apa benar? Sudah kubilang itu cuma tebakanku. Kamu bukan pacarnya? Kenapa kamu tanya aku soal ini? Aku bukan itu maksudku, yang sebenarnya ingin kutanyakan adalah tentang Yan Xiaochen, seberapa banyak kamu tahu? Maksudmu di sisi mana? Misalnya dia. Kenapa dia bekerja begitu keras? Selain kerja ya kerja sepertinya hidupnya. Selain kerja dan cari uang, tidak ada hal lain yang lebih penting. Jika dia benar-benar kekurangan uang, aku bisa membantunya, tapi setiap kali aku mau membantunya, dia selalu keras kepala padaku. Kamu tahu dia ngomong apa sama aku? Dia ngomong soal harga diri. Apa kamu pernah berpikir mungkin cara kamu membantunya salah? Mungkin begitu. Bagaimana dia butuh dibantu? Dia bisa langsung bilang sama aku. Mungkin. Dia mungkin tidak butuh bantuanmu. Bagaimana aku harus mengerti perkataanmu ini? Olivia yang aku kenal meskipun keluarganya tidak kaya. Tapi dia gadis yang sangat mandiri. Di masyarakat sekarang gadis seperti ini sangat jarang. Dia tidak pernah meminta bantuan orang lain. Apalagi menunjukkan sisi lemahnya pada siapapun. Tapi aku pacarnya. Jika kamu benar-benar pacarnya, kamu harus lebih mengerti dia. Semakin dekat hubungannya, semakin sensitif. Dan lebih mudah saling menyakiti. Sudah, masih ada yang mau ditanyakan? Aku mau tutup. Itu anggap saja aku tidak tanya. Di tokomu apakah ada tamu? Namanya Cheng Tampan.
Apa hubungannya dengan Yan Xiaochen? Tadi itu gratis yang ini. Kamu yang bayar untuk Olivia. Mirka tidak ada hubungan apa-apa. Olivia pacarmu dia mau lulus. Kamu tidak tahu? Dia mau cari kerja. Dia dengan Mr. Cheng itu kuma belajar bahasa. Belajar teknik wawancara di bar ini. Aku sudah lihat banyak orang. Tapi Olivia berbeda. Dia punya prinsip, dia tidak pernah mau melakukan hal yang melanggar prinsip. Aku mengerti. Terima kasih ya. Oh ya. Lain kali Mr. Cheng datang anggap aku yang traktir. Aku duluan bye. Tunggu sebentar. Jangan lupa bawa pulang ya. Terima kasih banyak. Oh iya itu. Ada kertas enggak? Sama pulpen juga. Terima kasih. Kalau lagi nggak senang makan permen aja nggak usah bilang terima kasih. Aku terlalu sayang sama kamu, aku duluan ya, ini nggak usah. Terima kasih, dadah. Yan Xiaochen. Ngomong apa sih? Kamu nggak lihat jam berapa sekarang? Tante, aku cari Yan Xiaochen. Siapapun nggak boleh jam segini. Pergi sana. Tante, aku harus ketemu dia hari ini. Harus ketemu mau ngapain sih? Mau nembak atau putus, tante kasih tahu. Kalau mau putus-putusnya, sebaiknya ditunda sehari aja. Kalau mau nembak. Kalau mau nembak. Teriak-teriak aja udah dianggap nembak. Kamu pikir cewek di sekolah kita gampang ditipu ya? Tante, Ngomong apa sih, serius dong? Tante kasih tahu. Walaupun kamu nggak siapin bunga, kamu harus siapin yang lain dong. Nembak itu harus ada niatnya. Kayak kamu gini, tante aja nggak bakal terima, udah sana pergi. tunggu tante, tunggu bentar itu. Tolong kasih tasnya ke dia. Boleh nggak? Boleh siapa? Yan Xiaochen. Oke, pergi sana. Terima kasih, tante. Houzi, mana ada janji sama Wu Qianqian? Siapa Wu Qianqian? Dia bilang sebelumnya nggak ngerti cewek. Dari sekarang mau lebih ngerti pemikiran cewek. Dia gila banget, kasih tahu ya. Houzi bilang ini rahasia. Rahasia apa? Kalian ikut aku. Mau kemana? Asrama cewek. Mau ngapain ke sana? Balas dendam apa nanti ketemu di kantor OSIS? Masih ada rapat balas dendam dulu, cepat pergi. Aku juga nggak mau pergi. Mau pergi atau enggak? Aku pergi, aku pergi, aku pergi. Cepetan jalan. Xinglei nggak asik sama sekali, Cao kakak yang baik. Tunggu sebentar teman-teman. Maaf ya, tolong pakai ini. Kamu ngapain sih? Maaf ya cewek cantik. Maaf ya, tolong bantu aku pakai ini. Gila ya? Jangan gerak tunggu sebentar. Gila ya kamu? Ini mirip teman pakai ini, kenapa kamu halangi pacarku? Maaf, salah paham, maaf, ya maaf, kamu ngapain sih? Jangan ribut, kalian berdua diam di situ.
Kamu mau ngapain? Kamu minggir teman kerja sama ya, bantu aku pakai ini. Kamu itu sampai jadi abu pun aku kenal. Kamu yang waktu itu bikin aku panjat jendela, tante penjaga asrama kan? Kamu yang waktu itu panjat jendela tante penjaga asrama, bukan iya dia. Tante? Biukin. Tante? Lagi-lagi kamu anak nakal. Salah paham tante, salah paham, ayo pergi. Kamu masih berani datang, kamu diam, jangan lari. Tante diam, jangan lari. Anak nakal itu tunggu aku tangkap, nggak aku kasih hukuman. Diam-diam di situ. Xinhui, aku bilang ini Kian-Kian. Kenapa siang tadi nggak makan sama kita? Ternyata, siang tadi janji sama orangnya. Janji sama orang kenapa? Aku sama Shenhou ngomongin hal penting. Kita nggak ngomong apa-apa. Nggak perlu jelasin. Kalian mau ngobrol lagi? Kita beberapa orang keluar cari udara segar, aku rasa boleh. AC kan udah nyala. Sudah, cepat rapat aja. Zhao Yuhuan sama Bian Wenchao mana? Mereka ada urusan pribadi. Sebentar sampai. Shenhou, aku rasa kamu harus ganti posisi. Ganti sama kamu? Boleh juga, ayo. Ngapain aja cepat, jam berapa ini? Jadi pergi mencuri. Aku menangkap pencuri. Kalau gitu kita rapat yuk. Oke, Itu tentang bank yang mensponsori OSIS kita. Aku sudah bicara dengan bank, mereka berharap di depan sekolah kita pasang mesin ATM. mesin ATM menurutku nggak ada artinya. Kamu ngapain sih? Siapa yang masih pakai mesin ATM? Tapi ini biaya yang besar kalau nggak dapat dukungan dari bank. Kamu nggak bisa cuma karena uang terus pasang. Sesuatu yang bermakna. Kenapa nggak ada artinya? Sekarang banyak orang Pakai kartu bank, banyak anak di daerah terpencil. orang tua mereka nggak bisa pakai Alipay. Ada beberapa teman di daerah terpencil saling bantu aja. Kan jadi lebih baik. Dia cuma, Kalau menurutmu kamu perlu mesin ATM nggak? aku juga punya Alipay. Menurutku pasang mesin jus aja lebih bermakna daripada mesin ATM. Kalian berdua ngomong dong. Ngomongin apa sih sampai mana tadi? Tunggu aku setelah rapat. Haruskah kita pasang mesin ATM? Kasih pendapat, semua bilang benar, cuma bilang benar. Semua bilang bagus. Menurutku kita harus pakai uang. Untuk hal yang penting. Menurutmu ini sama ini? Mana yang lebih bagus? Lumayan semua. Beneran. Ini sama ini. Juga lumayan bagus. Yang ini. Ini mau dikasih ke siapa? Aku cuma lihat-lihat aja. Ini kamu suka nggak? Sebenarnya asal dari orang yang kita suka. Apa aja aku suka. Shenhou. Yang aku bilang waktu itu. Kamu sudah pikirkan baik-baik Apa? tentang kamu dan Xiao Chen. Di satu sisi aku temanmu. Di sisi lain aku juga sahabat Xiao Chen. Kalian berdua bertengkar terus, aku terjepit di tengah-tengah kalian. Sebenarnya agak sulit. Tenang saja, semuanya sudah berakhir dan berlalu. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Seharusnya sudah dipikirkan dari dulu. Daripada terus memikirkan hal-hal yang sudah berlalu. Kamu setuju kan? Kamu benar, aku sedang melakukannya. Kamu tidak akan tahu apa yang akan kulakukan. Aku mana mungkin aku tahu. Kalau kamu tidak tahu ya sudah. Sudahlah, tidak usah main-main, jarang-jarang aja kamu makan.
Terus lihat handphone kayaknya kurang baik ya. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Makan saja. Sudah kembali. Kamu ngapain lihat make upku gimana? Ada nuansa hari raya kan? Tapi kamu harus membersihkan kotoran ini dulu. Ini namanya make up rusa kecil. Kamu ngerti apa? Ngomong-ngomong, Shenhou malam ini ajak kita pergi ke bar Blue Moon. Kalau gitu aku kasih tahu Xiao Chen. Jangan bodoh ya, Shenhou tidak bilang mau ajak dia. Mereka berdua kali ini benar-benar sudah berakhir. Kamu setiap hari dengar dari mana sih? Jangan tanya dari mana aku dengar. Yang penting beritanya akurat. Kamu cantik sekali hari ini, Kian-Kian. Baju kamu ini mahal ya? Tas kamu tunjukkan padaku. Ya ampun. Cantik sekali. Malam ini ada waktu luang kalau tidak ada acara. Kamu bisa datang ke perusahaan kami merasakan suasana kerja di perusahaan. Weitong ini bilang mau pergi bareng. Tapi tiba-tiba ada urusan. Kamu waktu itu makan bersama Shenhou. Dia bilang apa sama kamu? Dia tanya aku cewek biasanya suka. Cara mengungkapkan perasaan seperti apa? Iya kalau ngasih hadiah ke cewek. Kalau tidak penting cewek suka. Cara mengungkapkan perasaan seperti apa? Tentu saja yang formal dan tak terlupakan. Bukan ada pepatah yang bilang begitu ya? Berani mengungkapkan di depan umum. Baru itu cinta sejati. Siapa sih yang gak pengen? Hal kayak gini. Kayaknya nggak baik deh. Beda kali ya? Kamu bilang gitu aku jadi lega. Kayaknya kamu sangat perhatiin pendapatku ya? Memang pendapatmu nggak penting ya? Dia serius banget mau malam ini nyatakan cinta ke kamu di depan umum. Aku ngerti makanya dia pilih hari. Yan Xiaochen gak kerja takut kamu malu. Benar-benar memikirkanmu ya mungkin. Dia beneran mau rayain hari spesial. Gak mungkin lah. Siapa yang mau hadiah? Aku. Ayo bersulang, ayo bersulang. Selamat Hari Raya Hai. Kamu datang ayo. Teman-teman kantor rayain hari spesial bareng. Seru banget. Terima kasih. Semuanya aku mau perkenalkan. Ini temanku juga orang sekota. Yan Xiaochen. Hai. Selamat malam, selamat hari raya. Selamat hari raya. Halo, selamat hari raya. Bukannya kamu suruh aku coba rasain suasana kerja ya? Kadang santai juga bagian dari kerja. Udah minum aja nggak ada pikiran. Nggak bikin pusing aja. Bukan aku kira kamu mau cerita sesuatu yang seru, ternyata cuma ini. Ini bikin malu banget ya. Coba pikir ada nggak sih? Yang artinya simpel dan langsung. Misalnya orang langsung ngerti. Maksudku apa? Dan cocok buatku. Cocok buatku ada nggak ya? Pertama harus ganteng dong ya. Kita kasih kamu sorotan. Terus, Halo, tolong ambilin aku minuman. mau yang mana? Kasih aku yang mahal aja. Ya Cao, semua orang ingin melihat dansa. Cepat. Aku ambil yang mahal. Udah cukup minum masih ambil lagi. Kamu yang bayar hari ini. Lagian bukan aku yang bayar. Kamu yang bayar hari ini, kamu bayar oke, aku bayar Cao, kamu dansa dong. Cepat bangun, oke. Dansa dong. Cepat. Ayo Lei kasih contoh. Oke. Aku nggak mau kamu nggak ada semangat ya. Bukan Shenhou masih nunggu apa? Ya. Hei,
Selamat Hari Raya. Hadiah Hari Raya. Selamat kamu dapat surat penerimaan. Terima kasih. Sebenarnya aku baru-baru ini terus mencoba interview. Tapi aku selalu ditolak. Jadi aku agak ragu sama diri sendiri. Jadi aku sangat ingin dengar penilaian objektif dari eksekutif seperti kamu tentang aku. Benar-benar mau aku bilang ya. Kamu jujur langsung. Berani tegas. Sekaligus punya otak kamu nggak suka pamer. Semuanya berdasarkan prinsip kualitas-kualitas ini. Sudah jarang terlihat di anak muda sekarang. Tapi kekurangan kamu adalah, kamu kurang fleksibel. Juga kurang bisa menyiapkan rencana cadangan. Ini kalau dipekerjakan sebenarnya bukan hal yang baik. Cukup objektif. Dan ada satu ciri khas di kamu. Nggak bisa dibilang kelebihan, tapi juga bukan kekurangan. Ya sifat keras kepala kamu ini. Kalau dipakai dengan baik bagus. Tapi kalau nggak dipakai dengan baik, kadang bisa menyakiti orang. Sudah kita bicara yang ringan-ringan aja. Mengingat aku sudah banyak bantu kamu selama ini. Apakah kamu juga bisa kasih hadiah ke aku? Kamu juga nggak bilang dari awal. Hari ini kan pesta hari raya perusahaan kamu. Aku tidak membawa hadiah untukmu. Kurasa ini sudah cukup bagus. Entah kamu rela memberikannya padaku atau tidak. Ini hadiah undian yang aku dapat saat kerja part-time di tahun pertama kuliah. Dari undian karyawan ini tidak berharga. Uang bukan satu-satunya ukuran nilai suatu barang. Bukan begitu? Bukankah memberi hadiah Adalah tentang ketulusan si pemberi dan kesukaan si penerima yang lebih penting. Kamu serius? Kalau begitu tergantung seberapa tulus niatmu. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu untuk bantuanmu selama ini. Tapi jarak antara kita terlalu jauh. Jadi aku tidak tahu di mana aku bisa membantumu. Hanya bisa mengucapkan terima kasih. Terima kasih lagi, semoga suatu saat aku bisa membalas kebaikanmu. Ini untukmu. Terima kasih jadi. Kamu benar-benar akan pergi ke Tonghui Finance? Aku menolak tawaran itu. Kenapa? Karena aku ingin mencoba di Mackay Capital atau perusahaan lain yang lebih baik. Pilihan yang tepat. Sepertinya aku tidak perlu khawatir lagi padamu. Maaf ya. Hey William. Xiao Chen datang kerja lembur gaji double. Tidak masalah, aku segera sampai. Aku harus kembali ke bar kekurangan staf di sana. Kalau begitu aku antar di sini hampir selesai. Kebetulan aku ingin minum lagi. Oke, aku buatkan 2 gelas untukmu. Ayo pergi. Oh ya, kamu kemarin meninggalkan. Materi belajar bahasa Inggris di sini, aku kembalikan padamu. Wawancara di Mackay Capital, sebenarnya sulit, kamu perlu persiapan lebih. Baiklah, baiklah. Selamat Hari Raya Pak Cheng, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Pak Cheng. Staf kami sangat antusias kan? Selamat Hari Raya, ayo minum. Ayo Pak Sin. Selamat Hari Raya, minum bersama. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Pak Chiao. Pak Kiao. Semuanya baik-baik saja kan? Benar begitu, aku sebentar lagi. Ingin langsung dari lagu ini. Rasanya Shen Hou hari ini benar-benar besar ya. Tidak tahu mau siapkan kejutan apa. Sudah turunkan kacau. Ayo, kamu ngapain aku pergi? Ayo cepat, sudah penuh, cepat. Lihat nggak? Minum ngapain, lihat-lihat, cepat ayo. Ayo mulai. Ayo mulai bareng-bareng minum. Kamu akhir-akhir ini gimana sama bos kamu itu? Waktu itu dia lihat aku. Lebih parah dari itu. Sebenarnya antara pasangan komunikasi itu yang paling penting. Waktu kamu merasa orang itu kurang ngerti kamu, marah atau ngambek itu nggak ada gunanya. Antara orang yang paling dekat.
Harus buka semua pintu. Kamu ngomongnya bener sih. Tapi ada pintu. Nggak gampang dibuka. Pak Cheng Mission, kita sudah sampai. Aku mau angkat telepon dulu, kamu naik dulu aja. Oke, aku naik dulu ya. Halo, Halo semuanya. Cepat-cepat, ayo. aku Shenhou hari ini. Aku mau nyanyiin satu lagu buat kalian. Lagu ini, namanya Pelan-Pelan Suka Sama Kamu. Lagu ini sebenarnya hari ini. Cuma mau nyanyiin buat satu orang. Cepet geser dikit, nggak kelihatan. Di buku selalu suka nulis. Sore hari yang bikin senang. Naik sepeda. Sama obrolan dia sama dia. Baju putih si cewek. Cowok suka lihat dia pakai. Banyak adegan. Banyak yang romantis. Banyak orang sedih. Baik-baik aja berpisah. Banyak hari nggak kelar-kelar. Barusan ngecup kamu. Kamu juga suka kan? Kalau nggak gimana? Terus pegang tanganku. Kamu bilang kamu sangat ingin bawa aku pulang ke kampung halamanmu. Atap hijau bata merah. Pohon willow dan lumut. Dulu dan sekarang sama saja. Kamu bilang kamu juga akan begitu. Pelan-pelan suka padamu. Pelan-pelan akrab di sini. Pelan-pelan bicara tentang diriku. Pelan-pelan berjalan bersamamu. Pelan-pelan aku ingin menyesuaikan dirimu. Pelan-pelan memberikanku padamu. Pelan-pelan suka padamu. Pelan-pelan mengingat. Pelan-pelan menemanimu, pelan-pelan menua. Karena pelan-pelan adalah alasan terbaik. Houzi sebenarnya apa sih? Shenhou, Ikut aku. Ayo kita pulang minum. Minum. Ayo, minum. Main dadu yuk, ayo. jangan lari. Aku sudah tahu. Tahu apa? Aku lihat. Lihat apa? Kamu ngapain? Kembalikan permen yang aku kasih padamu. Kamu selalu menyimpannya di kota kalau bukan karena. Aku lihat aku tidak akan pernah tahu betapa pentingnya aku di hatimu. Yanxia Channel ini salahku. Aku tidak seharusnya bertaruh denganmu, aku juga tidak seharusnya bilang. Karena masalah gengsi. Memaksamu tetap bersamaku. Aku tahu selama ini kamu bersamaku. Bukan karena aku bayar kamu. Kamu benar-benar suka padaku. Kamu benar-benar ingin bersamaku. Maaf. Membuatmu menderita. Dulu aku terlalu bodoh. Tapi sekarang aku sudah mengerti.
Oh iya ada lagi. Tunggu sebentar. Ini jadwal yang aku buat berdasarkan waktu kerjamu. Bagaimana kamu tahu semua ini? Sekarang aku akhirnya tahu kamu benar-benar bekerja keras. Selain Blue Moon Bar toko serba ada. Baru-baru ini kamu pergi ke warung makan Yan Xiao Chen. Aku tidak akan pernah memaksamu melakukan apapun lagi. Waktumu juga bukan hanya milikku. Kedepannya kapanpun dimanapun. Aku yang akan menyesuaikan diri denganmu. Tapi, Karena kamu menyembunyikan semuanya di dalam hati, maka aku akan melangkah maju, aku akan mengenalmu. aku, 9. kamu mau apa? Kamu mau meledakkan tempat ini? 543. Ayo. Kamu mau apa? Apa yang terjadi? Aku kira bukan kamu mau meledakkan tempat ini. Tunggu. 9. 54. Yan Xiao Chen, aku suka kamu. Biarkan aku menemanimu. Kamu teman sekelas Yan Xiaochen kan? Kamu, Aku teman Yan Xiaochen, ini barangnya. Tolong sampaikan padanya. Terima kasih. sama-sama. Kamu datang, mereka mana? Shenhou mencium Yan Xiaochen dengan paksa. Lalu menariknya dan lari. Nanti masuk ke ruangan, jangan bahas ini lagi ya. Kamu bilang Shenhou susah payah ternyata. Untuk mengungkapkan perasaannya ke Yan Xiaochen, kami kira untuk. Kalian pikir apa? Bukan kamu kok, tidak perlu bicara denganmu. Ayo. Oke. Selamat Hari Raya. Kalian main dulu ya, aku duluan. Kian, aku antar kamu pulang. Tasnya sini. Terima kasih. Kian, aku juga antar kamu. Berdiri di sana. Kamu pergi. Kamu gila ya? Itu kamu. Kamu tidak perlu pura-pura tidak kenal aku. Aku memang tidak kenal kamu. Jangan pergi dong Yushen, ngapain menarik orang? Lepaskan, cepat ikut aku, kamu tidak perlu khawatir, duduk saja di sana. Sudah datang, jangan pergi, mari kita bermain bersama. Mari sambut teman baru. Ayo semuanya minum. Aku harus pergi dulu. Kalau hatimu tidak bersalah, ngapain kamu menghindar, benarkan? Kalau begitu mari kita bermain bersama. Kita main 0, ayo.
Apa itu 007? Tidak perlu kamu bisa bagaimana cara mainnya. Jelaskan kenapa kamu tidak bisa. Kalau begitu aku jelaskan lagi 007 itu, aku panggil kamu lalu kamu bilang 0. Kamu panggil dia lalu, dia juga bilang 0 lalu, dia panggil yang lain bilang 77, lalu kedua orang itu angkat tangan ngertikan oke ayo, ayo bisa. Ayo jangan tunggu kalau kalah. Kalau kalah kita minum. Kaktail kadar alkoholnya tidak tinggi, minum kaktail tidak akan mabuk. Benar kan, ayo permainan dimulai. Minum kaktail tidak akan mabuk. Minum. Baik, bisa. Batu gunting kertas. Masih mau main? Ayo kamu bisa, aku bisa, ayo kamu panggil. 1, 2, 3 minum. Kamu mabuk. Mari minum bersama. Kamu terus minum, aku mau tidur. Berapa banyak obat tidur yang kamu makan baru bisa tidur? Setelah minum cepat kembali istirahat. Hari ini hari raya, aku belum puas bermain. Aku sekarang terlalu lelah. Sepertinya teman kecilmu tidak membuatmu bahagia. Ziwan. Dia mungkin punya pangerannya sendiri. Tapi tidak apa-apa, kamu bisa kembali menjadi pangeranku. Kembali saja. Kamu selalu merasa pintar sendiri. Apa itu merasa pintar sendiri? Aku. Kalau begitu aku antar sampai sini. Kamu naik, aku lihat kamu naik. Kamu pulang saja. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Bye-bye. Kian. Kamu dan Shenhou. Kami sudah rujuk lagi. Kamu bilang gak bakal balikan sama dia kan? Aku cuma pengen kasih diri sendiri kesempatan lagi. Iya juga sih. Jangan sampai ada penyesalan. Ayo pulang yuk. Hei, datang ke sini bentar. Kamu gak suka aku, kamu gak perlu dorong aku ke orang lain. Aku cuma pengen rebahan bentar aja, gak boleh? Gak usah suruh orang jemput, aku pulang sendiri.
Kamu nggak boleh nyetir. Jangan ikut campur. Aku nanya kamu tahu nggak siapa aku? Tahu. Yang paling ganteng itu kan. Kamu tunggu bentar. Kamu jangan kira aku nggak tahu waktu itu di bawah asrama cewek. Kamu kan. Udah selesai. Kamu ngapain? Maaf ya. Yan Xiaochen. Barang kamu aku kemarin lupa kasih. Kok bisa ada di kamu? Kemarin di bar temen kamu yang kasih yang tinggi itu. Lumayan ganteng juga. Cheng Xiuan. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, kemarin ada orang gila yang nindih. Orang gila siapa? Aku dengar kemarin Shen Hou di bar. Cium kamu paksa aku datanya telat. Aku nggak lihat. Sekarang kamu kok jadi kayak Liu Xinhui suka gosip. Ayo pergi. Aku? Kalau gitu aku nggak ganggu kencan kamu ya. Dadah. Ini buat kamu buka lihat. Waktu pertama kali kamu setuju buat sama aku udah beli. Aku selalu bayangin gimana ya kalau kamu pakai, coba deh. Helm couple ya. Iya, coba pakai. Gimana cara pakainya? Persis kayak yang aku bayangin. Apa nggak aneh? Nggak aneh. Ngapain ketawa? Nggak apa-apa. Balik sini. Sudah aku taruh di tas, ayo naik mobil Nona Yan. Duduk yang nyaman, tanganmu pegang ini. Hei, jangan pergi. Ada keperluan apa? Kemarin malam bikin aku malu, gimana nih ngitungnya? Kan kamu sendiri yang bilang koktail nggak bikin mabuk. Tapi nggak segitu juga minumnya. Kalau skillmu kurang ya harus siap kalah. Jangan banyak alasan sama aku. Hari ini kalau nggak kasih penjelasan jangan harap pergi. Lalu kamu mau gimana? Aku nggak tahu, kamu yang pikir sendiri. Aku traktir makan yuk. Kasih nomor teleponmu, nanti aku hubungi. Langsung banget ya. Terus kapan kamu mau janjian? Pasti ada waktu kok, tunggu aja. Oke deh. Kamu udah beli tiket belum, kapan pulang? Masih belum kepikiran. Cepetan beli biar aku juga bisa beli. Kita pulang bareng, aku antar kamu dulu. Anggap aja jalan-jalan. Nggak usah deh. Masa sih, kan udah liburan. Masih mau tinggal di sekolah.
Mendekati hari libur. Gaji naik 3 kali lipat. Aku pulangnya nanti aja deh. Pelit. Gimana kalau aku tinggal beberapa hari lagi nemenin kamu? Halo Bu, aku lagi ada urusan. Aku apa? Ada apa? Ibuku. Mobilnya disuruh jemput aku pulang. Sekarang juga mau pergi. Ibumu begitu perhatian, kamu pulang aja. Temani mereka aja. Semester ini udah mau berakhir. Sangat senang di semester ini suara Huadong. Aku nggak tega ninggalin kamu sendirian di sini. Gimana kalau ada yang ngambil kamu? Xiao Chen, kenapa aku selalu merasa ada orang yang punya niat jahat sama kamu? Lihat tuh, orang selalu ngintip kamu. Ini ngeliat terang-terangan ngapain sih? Maaf ya. Gak pernah lihat orang mesra. Udah ah. Waktu berlalu begitu cepat. Segera lulus. Kamu tahu nggak, aku kenal beberapa pasangan. Karena cari kerja mereka ribut terus. Ada yang nggak dapat kerja. Bad mood terus, tiap hari bertengkar. Ada yang udah dapat tawaran kerja tapi nggak di kota yang sama. Kamu lihat, kamu udah dapat tawaran kerja. Apakah kamu bakal keberatan kalau aku nggak dapat kerja? Nggak kok. Beneran. Aku percaya kamu, aku juga percaya sama diriku sendiri. Sampai sekarang aku juga belum dapat kerja. Cari kerja ya pelan-pelan aja. Kalau nggak dapat, aku yang cari uang. Kalau gimana? Aku terus nggak dapat kerja. Ya kamu lakukan aja yang kamu suka. Apapun keputusanmu, mau ngapain aku dukung kamu. Dan aku akan selalu ada buat kamu, bahkan kalau kamu mau pindah kota. Atau kamu mau keluar negeri. Aku akan berusaha keras buat tes TOEL. Xiao-xiao, aku sayang kamu. Kamu panggil aku apa? Xiao-xiao. Ayo buka pintunya. Sedih ya sedih. Xiao-xiao, gimana? Nama panggilan yang aku kasih bagus nggak? Kedepannya aku bakal panggil kamu begitu. Xiao-xiao. Barusan aku bercanda. Masa iya aku tega biar kamu yang nafkahin aku? Sekarang aku malah pengen kamu cepat-cepat dapat kerja yang stabil biar kamu bisa kerja. Nggak kayak sekarang yang susah. Oh ya, kalau kamu ada apa-apa bilang ya bahu pacar. Itu buat tempat bersandar. Cepet banget sampai. Ayo pergi. Xiao-xiao, aku pergi ya. Kamu harus janji kalau aku kirim pesan. Kamu harus langsung balas, kalau aku telepon kamu harus langsung angkat. Malam sebelum tidur langsung bilang good night, pagi bangun juga bilang good morning. Oke, ngerti. Aku kok merasa kayak anak kecil gitu ya? Sekarang udah nggak kayak gitu kan? Pergi ya. Oh iya. Ayo pergi. Dah.
Yushen, kapan kamu pergi? Sorya. Sore ini pergi. Kapan kamu pergi? Aku besok. Sudah pada pergi ya. Nomor ini lagi cewek nih. Ngejar kamu keras ya. 194.584. Kalau kamu nggak takut ribet, suka aku dong. Mati aja kamu. Dia tulus banget ketemu aja. Ia nggak angkat teleponku. Waktu mepet tugas banyak buruan janjian. Bro, jangan sampai buruan kabur. Mending video call, lihat gimana rupanya. Enggak takut. Siapa yang takut? Takut Yushen takut. Takut kalian berdua yang pengen lihat. Enggak ada hubungannya sama aku. Cantik. Kamu siapa? Kok kayak gini? Makan. Yushen, selera kamu berubah ya. Aku nggak bisa nelen. Cowok kekar-kekar apaan sih? Ini cuma babi hutan berjanggut, aku kasih tahu ya. Kalau aku tahu siapa yang ngerjain aku bunuh dia. Yushen. Aku tahu di sekolah kamu jago ngegombal cewek. Cowok juga kamu bunuh, aku bunuh sampai habis.